undang-undang saya batalkan, saya bubarkan diskusi ini. Lalu kita lihat apa sebetulnya kemarahan publik kepada Parcok hari ini. Sebut aja secara resmi. Kenapa publik marah pada Parcok? Bahkan marah pada oknum gitu. Kepolisian sekarang itu dibenci oleh rakyat. Di belakang kepala kita, di belakang kepala mak-mak, di belakang kepala para dosen, kepala jurnalis, ada isu yang unexplainable, unspeakable, yaitu soal fufu-fafa dan soal ijazah palsu. Itu yang jadi background kemarahan publik yang tidak mungkin dia ucapin, karena menunggu kepastian isu ini sampai di mana tuh. Siapa yang mengganggu demokrasi? ABRI dan 8 yang mengganggu, menghalangi demokrasi. Siapa itu ABRI? Tentara dan polisi. Tidak pernah terjadi reformasi. Yang terjadi pemisahan antara tentara dan polisi pada waktu itu. Yang terjadi adalah pemisahan kelembagaan, bukan evaluasi terhadap kondisi. Sebentar Bung Rocky, Pak Waka, isi dan judul di luar tanggung jawab moderator ya. Bahkan tugas moderator tidak boleh memoderasi pikiran. Tugas moderator hanya menjaga tata tertib, bukan menjaga pikiran. Saya berpendapat supaya saya berbeda dengan pendapat Anda. Itu namanya pendapat. Jadi pendapat itu tidak boleh disopan santunkan. Kalau Anda mengucapkan pendapat dengan cara sopan santun, artinya Anda tidak berpendapat. Takut mengucapkan sesuatu yang kontras dengan pendapat orang lain. Yang lebih penting bukan kontranya, tapi S di belakangnya tuh. Anda tahu nggak asal usul huruf S dibuat besar di situ? Karena pada waktu itu 98, ketika saya masih di LBH bersama Munir, macam-macam, ada Bung Nasution, kita ingin tunjukkan bagaimana pendapat itu harus diasumsikan sebagai pertentangan pikiran. Tetapi lebih dari itu, kata S itu artinya Soeharto. Jadi kontras itu kontra S, kontra Soeharto. Pada waktu itu kita selundupkan kemarahan kita dengan kata itu dan S di belakangnya besar. Jadi maksudnya jelas, kontra terhadap pendapat Soeharto, full stop. Sekarang kontra S-nya apa? S-nya apa? Subianto, Sigit. The supremacy of civilian value. Supremasi dari nilai-nilai sipil. Di dalam demokrasi, mau tentara, mau satpam, mau akademisi, profesor, punya ijazah apa nggak punya ijazah, tunduk pada nilai sipil. Lampu merah artinya tentara harus berhenti, polisi harus berhenti, profesor harus berhenti. Itu namanya nilai sipil. Jadi lampu merah itu nilai sipil, lampu hijau nilai sipil. Itu yang kita mau biasakan kan. Ketidakpastian politik sekarang disiram dengan ketidakpastian ekonomi. Maka orang akan cari siapa yang harus bertanggung jawab. Waktu demonstrasi Agustus kemarin saya ada di Pekanbaru di Riau, nemenin Irjen Heriawan, Kapolda Riau. Demonstrasi yang besar itu, saya datang ke situ. Yang dipajang di depan para demonstran, menyambut para demonstran bukan panser, bukan water cannon, tapi spanduk besar ditulis oleh Kapolda Riau, Saudara Heriawan. Selamat datang para pejuang aspirasi. Bayangin coba, dia sambut dengan spanduk itu. Nggak ada ketakutan, demonstran ngoceh suka-sukanya, karena dianggap demonstrasi itu pejuang aspirasi. Dengan cara itu langsung terbagi kimianya tuh. Pejuang aspirasi diterima, provokator dihalangi. Yang memperjuangkan aspirasi pasti pakai argumen. Yang ingin merusak demonstrasi pasti pakai molotov. Mudah dipisahkan. Jadi contohlah Kapolda Riau. Bukan saya puji-puji, tapi faktanya begitu. Dia menerima protes itu sebagai pejuang aspirasi. Spanduknya di depan. Mahasiswa datang, digelar spanduk di depan tiba-tiba. Selamat datang para pejuang aspirasi.
Karena kita menghormati mahasiswa yang berjuang untuk menghasilkan perubahan politik. Itu dasarnya. Berpendapat itu diucapkan untuk berbeda, bukan untuk menyetujui. Pendapat saja disebut pendapat kalau ada yang menentang pendapatmu. Anda berpendapat, tidak ada yang menentang, itu artinya Anda lagi berdoa. Doa tidak boleh ditentang, pendapat harus ditentang. Termasuk forum-forum akademis. Di tempat saya mengajar pun di UI itu yang ada feodalisme. Tidak boleh berpendapat alternatif di situ.